Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizan Fadilah dengan NIM 2406114068 dari kelas TIPB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan diagram Pareto, yaitu salah satu dari 7 tools. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian diagram Pareto, tujuan, fungsi, manfaat, dan kegunaan tools diagram Pareto. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian diagram Pareto. Jadi diagram Pareto adalah salah satu alat analisis kualitas berupa grafik batang yang menunjukkan penyebab masalah berdasarkan tingkat kepentingannya. Diagram ini dibuat berdasarkan prinsip Pareto 80/20 yang menyatakan bahwa sekitar 80% masalah biasa disebabkan oleh 20% faktor utama. Dengan kata lain, diagram Pareto membantu menemukan faktor paling dominan yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki. Setelah itu ada tujuan diagram Pareto. Jadi yang pertama itu untuk mengidentifikasi masalah atau penyebab yang paling berpengaruh, menentukan prioritas dalam perbaikan kualitas, menyaring informasi agar lebih fokus pada hal-hal yang penting, membantu pengambilan keputusan berbasis data, bukan perkiraan. Setelahnya ada fungsi diagram Pareto. Jadi fungsi diagram Pareto itu yang pertama adalah pemecah masalah, contohnya untuk mencari akar penyebab dominan. Yang kedua ada alat analisis kualitas, contohnya sebagai salah satu dari 7 tools pengendalian mutu. Yang ketiga ada alat komunikasi data, contohnya untuk memvisualisasikan data sehingga lebih mudah dipahami. Yang keempat ada alat pengambilan keputusan, contohnya untuk membantu manajer atau peneliti memilih langkah efektif. Setelah itu ada manfaat atau kegunaan diagram Pareto. Jadi yang pertama itu ada untuk mempermudah mengenali masalah yang paling kritis di antara banyak masalah. Yang kedua, membantu organisasi atau peneliti untuk fokus pada sumber daya yang terbatas agar hasil lebih maksimal. Yang ketiga, menyediakan gambaran visual sehingga memudahkan presentasi atau diskusi tim. Yang keempat, mengurangi pemborosan waktu, biaya, dan tenaga karena fokus pada hal yang memberi dampak terbesar. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan studi kasus dari diagram Pareto tersebut. Oke, baik. Di sini saya ada contoh studi kasus, yaitu tentang kejadian penyebab keterlambatan pengiriman. Oke, di sini ada kejadiannya, yaitu yang pertama ada pengemudi terlambat, alamat tidak lengkap, kesalahan jadwal, barang belum siap, nomor telepon penerima tidak aktif, kendala kendaraan, lalu lintas macet, dan total kejadiannya, teman-teman. Dan di sini ada jumlah kejadian, ada persentase kejadian, ada persentase kumulatif. Oke, baik, kita yang pertama-tama kita kerjakan dulu persentase kejadiannya, teman-teman. Yaitu kita klik. Oke, teman-teman. Sama dengan kita klik yang 37 dan kita bagi dengan yang 95. Nah, sebelum kita bagi, kita kasih lambang dolar agar waktu kita copy ke bawah itu nilainya tidak berubah, teman-teman. Baru kita enter. Nah, di sini kan masih 0,38 sekian. Ini kita rubah menjadi persen, teman-teman. Nah, jadinya 39%. Barulah kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Baru kita kerjakan yang persentase kumulatif, yaitu yang pertama ini kita klik yang 39%, kita enter. Nah, yang kedua kita klik yang 39 ini dan kita tambah dengan yang 24%. Baru kita enter, teman-teman. Nah, dapatnya 63%. Setelah kita dapat yang ini, baru kita copy ke bawah, teman-teman. Kita tarik ke bawah. Nah, jadi ini dia hasilnya dari persentase kumulatif dan persentase kejadian, teman-teman. Setelah itu barulah kita buat diagramnya, teman-teman. Sebelum kita buat, kita blok terlebih dahulu yang kejadian dan jumlah kejadiannya. Kita tahan pakai CTRL dan persentase kumulatifnya juga, teman-teman. Baru kita pergi ke insert. Kita pakai diagramnya yang 2 dimensi ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat ada kejadiannya di sini
dan ada jumlah kejadian dan ada persentase kumulatifnya. Oke, baru setelah itu kita klik yang persentase kumulatifnya. Oke, sebentar. Kita klik yang ini, kita klik kanan. Kita change series chart type menggunakan yang ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa nampak kan dari presentasi kumulatifnya, yaitu dengan line seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita rubah yang ini, yang persen yang ini. Kan di sini masih 120%, teman-teman. Kita rubah, kita klik kanan, kita pilih yang format axis, dan yang maksimum ini kita ubah menjadi 1 saja. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman, 100% sampai 0%. Barulah kita ubah yang judulnya dengan judul ini. Kita copy aja, Ctrl C. Kita Ctrl V langsung. Nah, seperti ini, teman-teman. Barulah kita rubah warnanya. Nah, jadi sepertinya, teman-teman, hasil dari studi kasusnya. Di sini kita bisa mendapatkan dari persentase kejadiannya dan persentase kumulatifnya, dan ini dia diagramnya. Jadi di sini kita bisa melihat persentase kumulatifnya menggunakan diagram. Dia sini memakai line ya, teman-teman, dan jumlah kejadiannya yaitu yang ini. Nah, oke, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.